Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial tentang manfaat koperasi dan ekonomi kreatif. Apa sih koperasi? Nah, kata koperasi itu berasal dari dua kata, yaitu co dan operation. Nah, co artinya bersama, sedangkan operation itu artinya bekerja. Jadi, bisa disimpulkan koperasi itu artinya bekerja bersama-sama. Nah, secara umum, koperasi adalah usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, ini yang harus digarisbawahi bahwa koperasi ini berlandaskan asas kekeluargaan. Nah, selanjutnya landasan hukum penyelenggaraan koperasi itu adalah terdapat pada UUD 1945 pada pasal 33 ayat 1. Nah, yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Gitu. Nah, berarti koperasi ini udah sesuai banget sama pasal 33 ayat 1 pada UUD 1945. Nah, ini adalah lambang koperasi yang terbaru. Jadi ada warna hijau dan hijau muda ya. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan belajar mengenai manfaat koperasi. Apa sih manfaatnya dengan adanya koperasi? Yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan manusia. Nah, dengan adanya koperasi kan dibangunnya oleh warga sendiri, oleh masyarakat sendiri, sehingga yang disejahterakan pun masyarakat itu sendiri gitu. Lalu koperasi itu menyediakan kebutuhan anggota. Jadi yang dijual dan yang ditawarkan itu sesuai dengan kebutuhan anggotanya dan kebutuhan lingkungan sekitarnya gitu. Lalu yang ketiga, mempermudah anggota koperasi untuk memperoleh modal usaha. Nah, jadi setiap anggota koperasi itu pasti memiliki hak untuk mendapatkan modal usaha gitu. Selanjutnya, mengembangkan usaha para anggota koperasi karena koperasi ini menjual barang ya, sama menawarkan barang juga, maka para anggota koperasinya itu bisa membuat usaha menjual apapun di koperasinya gitu. Makanya dapat mengembangkan usaha para anggota koperasi. Yang terakhir, menghindarkan anggota koperasi dari rentenir atau lintah darat. Nah, biasanya kan suka ada koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam ini dapat meminjamkan uang kepada anggotanya, sehingga anggota koperasi ini akan terhindar nih dari rentenir atau lintah darat. Nah, sekarang apa sih kegiatan ekonomi kreatif? Nah, kegiatan ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi yang mengutamakan pada kreativitas berpikir untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang memiliki nilai dan bersifat komersial. Jadi bisa diartikan kegiatan ekonomi kreatif ini adalah kegiatan ekonomi yang kekinian, di mana kegiatan ekonomi ini mementingkan kreativitas pemiliknya, sehingga dia bisa menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, tapi bisa bernilai dan bisa dipasarkan. Nah, itu adalah kegiatan ekonomi. Nah, contohnya pada gambar di sini adalah kerajinan tangan, itu merupakan kegiatan ekonomi kreatif. Lalu di sini ada penjualan kain-kain khas daerah, itu juga merupakan kegiatan ekonomi kreatif. Dan masih banyak lagi contoh dari kegiatan ekonomi kreatif. Nah, selanjutnya kita akan lihat nih salah satu contoh hasil dari kegiatan ekonomi kreatif yang dulu pernah dicetuskan dan sampai sekarang masih aktif gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah produk asli Indonesia yang banyak terkenal di berbagai negara, yang disangka-sangka merek luar negeri gitu ya. Yang pertama itu ada Silver Queen. Kita tahu sendiri Silver Queen itu mendunia ya, sudah mendunia juga. Polytron juga itu merupakan produk Indonesia. Lea, lalu ada lagi Jeko, ada Hoka Hoka Bento, CFC, dan Casablanca. Nah, ini semua adalah merek Indonesia hasil dari ekonomi kreatif yang tadi memanfaatkan kreativitas sehingga memberikan peluang atau nilai bagi pengusahanya.
Nah, sekarang apa itu unicorn? Nah, unicorn ini merupakan sebuah perusahaan startup yang memiliki valuasi nilai hingga 1 miliar US dollar. Nah, jadi unicorn ini bisa dikatakan adalah perusahaan-perusahaan besar ya. Nah, yang ada di dunia gitu, perusahaan baru dan dia itu memiliki keuntungan yang besar gitu. Nah, itu adalah bisa kita sebut unicorn, yang bisa kita sebut juga sebagai penggiat ekonomi kreatif. Yang pertama, ini kita akan bahas unicorn yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Gojek. Nah, Gojek ini memiliki nilai valuasinya 1,7 miliar US dollar, di mana Gojek ini menempati perusahaan pertama unicorn yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua ada Tokopedia dengan nilai valuasinya 1,347 miliar US dollar. Lalu yang ketiga ada Traveloka, itu nilai valuasinya 500 juta US dollar. Terus yang keempat itu ada Bukalapak. Nah, ini memang nilai valuasinya tidak ketahui, tapi dia termasuk unicorn. Jadi bisa dikatakan unicorn ini adalah startup atau perusahaan-perusahaan ekonomi kreatif yang baru muncul tapi memiliki nilai valuasi yang sangat tinggi gitu, yaitu 1 miliar US dollar gitu. Nah, ini adalah beberapa unicorn yang ada di Indonesia. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai koperasi dan ekonomi kreatif. Sebenarnya ini bisa dikembangkan atau bisa dihubungkan antara koperasi dan ekonomi kreatif. Kita bisa menggiatkan kegiatan ekonomi kreatif di koperasi. Jadi seandainya kalau kita ingin membuat semua masyarakat ini di sekitar kita ini sejahtera, dengan mendirikan koperasi itu bisa menjadi solusinya. Karena di koperasi pun kita bisa menggiatkan kegiatan ekonomi kreatif. Kegiatan ekonomi kreatif itu bukan hanya berjualan ataupun misalnya menawarkan barang dan jasa, tapi bisa menawarkan seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan unicorn di sini. Gojek, Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak ini adalah perusahaan jasa di mana mereka untung besar karena mereka mengembangkan kreativitas mereka gitu. Nah, ini bisa kita contoh seperti itu.